Terima kasih untuk hari Sabat yang diberkati dan diurapi Tuhan. Terima kasih karena pagi hari ini kami diingatkan. Ada Roh Kudus yang Tuhan curahkan dan anugerahkan bagi kami. Kami ingin mempersembahkan ibadah Pentakosta di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini adalah serangkaian dari masa raya Paskah, dan ini puncak masa raya Paskah, di mana kita diingatkan janji akan Roh Penolong, Roh kebenaran, Roh yang membawa damai sejahtera itu dicurahkan, diberikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu mari kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana Ia akan mewartakan dengan penuh keberanian karena Roh Kudus yang mengurapinya, untuk mewartakan, menceritakan kemuliaan Allah, kebaikan Allah, kabar keselamatan yang datangnya daripada Kristus. Biarlah semangat ini menjadi semangat kita, bahkan menjadi gaya hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Dengan demikian, maka tugas yang diembankan Allah kepada setiap kita dapat kita lakukan dan kita kerjakan di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan. Selamat beribadah, mengingat dan memperingati tercurahnya Roh Kudus atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersyukur kita mempunyai Allah yang luar biasa. Ketika Allah naik ke surga, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita, untuk kita melakukan, menjalani, melewati hari-hari kita. Setelah kebangkitannya,
kita menerima Roh Kudus. Dan kita menerima Roh Kudus ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan. Roh Kudus dimateraikan di dalam hati kita untuk menjaga kita, menolong kita. Kita akan puji, bergandeng tangan semua, karena Roh Kudus tercurah dari surga. Kita akan bergandeng tangan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita akan bergandeng tangan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu takut, sesederhana apapun kita mampu melakukannya, kita kerjakan menjadi saksi Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh ya Tuhan. Bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita ambil bagian di dalamnya. Sebisa kita, lewat pekerjaan kita, lewat perilaku kita, kita boleh menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan juga berkenan menghampiri kita, dan kita pun berkenan datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Di saat hati kita letih, lesu, dan berbeban berat,
Tuhan yang akan memberi kelegaan. Pernah suatu kali saya pada titik terendah di mana saya tidak punya harapan apa-apa. Saya divonis bahwa saya harus operasi dua-duanya, dan ketakutan itu menghantui saya setiap saat. Karena Bapak Ibu tahu, kaki adalah penopang bagi setiap orang untuk bisa berjalan normal. Karena ketidaktahuan saya takut sekali menghadapi operasi tersebut. Takut saya nanti operasi saya gagal, takut nanti saya akan menjadi lumpuh. Banyak hal yang ada dalam pikiran saya. Tapi Tuhan berbicara lewat saya, kenapa kamu khawatir? Kamu punya Allah yang luar biasa yang akan menolong kamu. Jalani saja. Aku sudah menunjukkan jalanmu lewat ini. Dan aku sudah memilih dokter yang akan menangani kamu. Kenapa kamu ragu? Kamu terus berdoa saja ya. Dan lagu pujian ini sangat menguatkan saya. Biarlah pujian ini juga menguatkan Bapak Ibu di dalam pergumulan yang saat ini Tuhan izinkan dialami. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Meskipun prosesnya panjang dan menyakitkan, tetapi Tuhan tidak pernah menjanjikan kecelakaan. Tuhan menjanjikan damai sejahtera. Tuhan yang akan memulihkan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Mari Bapak Ibu kita bersama menyatukan hati menaikkan setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang betul-betul mengasihi kami Tuhan, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk ibadah di pagi hari ini yang Kau berkati Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu telah senantiasa menuntun, membimbing setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa. Kami mau bersama-sama menaikkan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau menaikkan segala pergumulan kami, juga ucapan syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan gereja kami. Kami mau menyerahkan tiap pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan tiap pekerja-pekerja-Mu yang ada di gereja kami ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk tiap-tiap kami yang telah bersama-sama bersatu hati, memajukan gereja-Mu, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terlebih, kami mau bersama-sama berdoa, mengucap syukur untuk tiap hamba Tuhan dan juga majelis yang Engkau percayakan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab-Mu di gereja ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa melalui anak-anak-Mu ini Tuhan, gereja-Mu, tempat-Mu di tempat ini Tuhan, dapat menyusun tiap visi, misi yang bersama kami kerjakan bersama Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk misi bersama di tahun ketiga, menjadi keluarga yang bersaksi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Tuhan, kami mau memohon pertolongan-Mu Tuhan, sehingga bersama-sama dengan-Mu, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kami dapat bersama mewujudkan misi kami bersama di tahun yang ketiga ini Tuhan. Kami mau bersama-sama mewujudkan tiap-tiap program yang telah disusun, tiap-tiap program yang ditujukan bagi kebaikan gereja-Mu, dan tiap-tiap program yang ditujukan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi kegerakan misi yang dikerjakan di seluruh GKMI di Indonesia Tuhan, yang dikerjakan oleh PIPKA, dan terlebih lagi Tuhan yang dikerjakan oleh gereja kami. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan bagi tiap-tiap orang yang Engkau percaya, yang Engkau utus Tuhan, yang Engkau berikan tugas supaya mereka dapat mengerjakan misi, menyalurkan misi Tuhan di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan, sehingga melalui anak-anak-Mu ini, nama Tuhan dapat dipermuliakan, nama Tuhan dapat disebarkan, dan banyak orang yang belum percaya dapat mengenal Engkau, dapat mendengar Engkau, dan dapat mengaku percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Yayasan Ester Bangsri, bagi yayasan pendidikan yang Engkau percayai untuk kami emban bersama di gereja kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk adanya yayasan ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di mana anak-anak-Mu yang masih kecil, yang masih sungguh belum mengenal apa-apa Tuhan, tetapi melalui adanya yayasan ini Tuhan, melalui pendidikan ini Tuhan, mereka dapat diperkenalkan akan Engkau. Mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka dapat menjadi anak-anak yang tumbuh Tuhan dengan pelajaran-pelajaran yang baik Tuhan, yang diberikan oleh tiap pendidik-pendidik yang ada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk pendaftaran baru yang saat ini sedang dikerjakan Tuhan, pendaftaran peserta didik baru Tuhan, kami mau menyerahkan ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan setiap anak-anak-Mu yang baru Tuhan. Engkau memberikan setiap anak-anak didik Tuhan yang mau bersedia untuk dididik oleh setiap pendidik yang ada Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap mereka Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pendidik yang ada Tuhan, guru-guru yang mengajar mereka Tuhan, sehingga melalui guru-guru yang ada Tuhan, anak-anak-Mu dapat dididik dengan baik, dan guru-guru yang ada Tuhan dapat mendidik dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan tiap pergumulan kami, pergumulan tiap jemaat-Mu Tuhan. Terlebih lagi bagi tiap anak-anak-Mu yang telah sekian lama bergumul dengan penyakit yang dideritanya Tuhan.
Satu persatu kami berdoa bagi Pak Yanto, bagi Pak Liston, bagi Pak Rudi Sinaga Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang anak-anak-Mu ini alami. Engkau tahu apa yang anak-anak-Mu ini rasakan Tuhan. Engkau tahu apa yang diderita oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Engkau yang menyucikan, menguduskan tiap makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. Engkau adalah tabib di atas segala tabib Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mampu mengatasi segala macam penyakit di dunia ini Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan. Tolong berikan pemulihan Tuhan. Tolong berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tolong berikan harapan di tengah penderitaan yang mereka alami. Sehingga di tengah rasa sakit yang mereka alami, di tengah penderitaan yang mereka alami Tuhan, mereka tidak meninggalkan Engkau, tetapi mereka dapat menjadi anak-anak-Mu yang semakin setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk tiap keluarga, tiap kerabat, dokter, suster, tim medis yang mendampingi merawat mereka Tuhan. Kiranya Engkau juga yang senantiasa memberkati mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menjauhkan mereka Tuhan dari penyakit-penyakit yang ada Tuhan ketika mereka mendampingi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat yang telah lanjut usia, bagi tiap-tiap jemaat yang telah senior Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, meskipun di tengah usianya yang semakin lanjut, di tengah usianya yang semakin senior, semakin tua Tuhan, tetapi mereka dapat semakin terus semangat beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan mereka setiap hari. Kami mau menyerahkan kehidupan jasmani mereka Tuhan, begitupun dengan kehidupan rohaninya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang terus senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan Tuhan, memberikan terus semangat Tuhan di dalam menjalani hari-hari setiap hari Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk kehidupan rohani, kehidupan iman, kehidupan percayanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di tengah usianya yang semakin lanjut Tuhan, bukan hanya umurnya saja yang semakin bertambah Tuhan, tetapi juga imannya semakin bertambah, semakin dekat, semakin lebih mengenal Engkau Tuhan di dalam kehidupan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pelayanan kami bersama di minggu ini, bagi tiap-tiap ibadah yang ada, bagi tiap-tiap kegiatan yang ada, apapun itu Tuhan, mulai dari ibadah wanita, ibadah keluarga, doa dan penyembahan, ibadah komisi pemuda remaja, ibadah anak, dan juga ibadah minggu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk tiap-tiap ibadah yang ada Tuhan. Kami menyerahkan setiap ibadah yang ada Tuhan, sehingga melalui setiap aktivitas, kegiatan, dan ibadah yang ada Tuhan, kami dapat bersama bersatu hati, kami dapat bersama-sama semakin dekat mengenal satu sama lain, dan juga terlebih penting Tuhan, kami dapat semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami dapat semakin dibimbing Tuhan melalui tiap-tiap firman yang disampaikan kepada kami Tuhan. Kami dapat mendapatkan satu pengalaman yang baru, satu iman yang baru Tuhan, satu pelajaran yang baru yang dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi program-program yang ada di gereja kami, baik itu program rutin maupun tidak rutin, baik itu program jangka pendek maupun jangka panjang Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi pelaksanaan pembangunan penambahan ruang ibadah anak. Tuhan, Engkau tahu bahwa ini adalah satu program yang besar, satu program yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, limpahi kami Tuhan, sehingga kami bersama-sama dapat membangun bersama Tuhan. Dengan kerelaan hati kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami dapat bersama-sama Tuhan membangun gereja kami Tuhan, fisik yang ada Tuhan, ruang-ruang ibadah yang ada Tuhan, sehingga melalui pembangunan yang ada ini Tuhan dapat memudahkan setiap kami untuk melakukan pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menolong kami mencukupkan segala sesuatunya. Apapun yang kami perlukan Tuhan, Engkau akan menolong kami Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk program yang lain, untuk program persiapan emeritasi hamba-Mu Ibu Pendeta Utari Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pelayanan yang telah dilakukan oleh hamba-Mu sekian tahun melayani kami Tuhan, dan kami mau bersama-sama Tuhan menyampaikan apresiasi kami Tuhan melalui program emeritasi ini Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan yang menolong setiap kami, apapun yang kami butuhkan, biaya yang kami perlukan Tuhan, sehingga semuanya itu dapat tercukupkan di waktu yang tepat. Kami juga mau berdoa bagi program pencarian calon hamba Tuhan, bagi kerinduan kami, kerinduan gereja kami ini Tuhan, di mana kami rindu bersama-sama Tuhan, supaya kami dapat mendapatkan seorang hamba Tuhan yang betul-betul mengasihi tempat ini, yang betul-betul mengasihi jemaat-Mu di tempat ini, yang betul-betul mengasihi gereja-Mu, terlebih lagi mengasihi Engkau dan mengasihi pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkan doa kami ini Tuhan, sehingga Engkau yang mendatangkan calon hamba Tuhan yang betul-betul sesuai dengan apa yang kami inginkan, sesuai dengan apa yang kami butuhkan, terlebih lagi Tuhan yang sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami, berdoa bagi negara kami Tuhan, berdoa bagi tiap-tiap pemimpin yang ada di negeri kami Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi tiap pemimpin yang ada di negeri kami Tuhan. Sehingga melalui tiap-tiap pemimpin yang ada, baik itu yang dari jajaran yang paling tinggi, presiden, wakil presiden, hingga yang paling rendah sekalipun di desa, RT, RW sekalipun Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi tiap pemimpin yang ada Tuhan. Sehingga melalui pemimpin-pemimpin yang ada ini Tuhan, bangsa kami, negara kami dapat menjadi negara yang semakin maju, dapat menjadi negara yang jujur, dan menjadi negara yang semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terakhir kami juga mau menyerahkan untuk kepanitiaan yang ada bagi acara Paskah, bulan keluarga, dan juga hari ulang tahun gereja. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kepanitiaan yang ada. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk serangkaian Paskah yang telah terjalan dengan baik, yang berjalan dengan sungguh amat baik Tuhan. Dan kami percaya itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami mau menyerahkan untuk kegiatan kami selanjutnya, untuk bulan keluarga dan hari ulang tahun gereja. Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami, panitia-panitia yang ada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan bersama, apapun yang kami diskusikan bersama, apapun yang kami rapatkan bersama Tuhan, sehingga apapun yang telah kami hasilkan Tuhan, semua itu adalah hasil-hasil yang terbaik yang kami tujukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan, inilah kerinduan kami yang kami panjatkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau mengakhirinya seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, Yesus, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai suluh, Roh Kudus yang akan membersihkan yang cemar, Roh Kudus yang akan melunakkan yang keras. Tidak ada yang mustahil yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan inilah pujian yang akan dipersembahkan oleh panitia sebagai rasa syukur bahwa setiap kita telah menerima
Roh Kudus. Waktu kami persilakan. Firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita akan disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kita di dalam pengiringan kita pada Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari kita. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mampu melakukan satu hal pun, dan di luar Tuhan tidak ada satu detik pun dapat kita lewati.
penuhi sekarang, penuhilah hidupku. Penuhi hati setiap kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu menjadi peka dan mengerti isi hati Tuhan. Sekaligus setiap kami disanggupkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan, Injil diberitakan. Kami menyerahkan
waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Kristus. Kami percaya lewat sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, tidak hanya setiap kami mendapatkan kesegaran roh kami, tetapi juga semangat yang baru, kasih yang mula-mula kembali tumbuh di dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Filgia dan Famlia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa arti ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sekian ribu tahun yang lalu. Bukan hanya sebagai satu peringatan, bukan hanya sebagai satu liturgi yang mengingatkan kepada kita bahwa Roh Allah sudah dicurahkan dan dianugerahkan kepada para murid, tetapi juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa Roh itu sekarang diam dan tinggal di dalam hati setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa Pentakosta tidak bisa lepas dari pasal sebelumnya. Dari pasal 1, ada murid yang berdengar-dengaran dengan gurunya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka sehati sepikir, mereka bertekun bersama-sama,
Mereka berdoa bersama-sama. Maka dalam kesatuan, keintiman, kesehatian, baik dari para murid yang waktu itu sekitar 120 orang, dan juga kesehatian setiap pribadi lepas pribadi bersama dengan Tuhan. Maka janji Tuhan, buah dari ketaatan, buah dari kesetiaan, mereka alami di hari Pentakosta itu. Mereka dilawat oleh Tuhan. Janji yang Tuhan beri, yang mereka tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Tetapi di momentum hari Pentakosta itu, maka lawatan Tuhan, Roh Allah turun atas mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mundur sejenak untuk bisa memahami tentang bagian kebenaran firman Tuhan ini. Istilah hari Pentakosta itu tidak terjadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus lalu hari itu disebut hari Pentakosta, tidak. Tetapi sebelum peristiwa itu, hari Pentakosta itu sudah ada. Jadi hari Pentakosta versi Kitab Perjanjian Lama. Hari Paskah versi Kitab Perjanjian Lama. Tetapi kemudian diberi makna baru di dalam kehidupan kita, versi Perjanjian Baru. Hari Pentakosta di versi Perjanjian Lama, peristiwa apa yang terjadi? Kalau kita merujuk Paskah, maka Paskah di Kitab Perjanjian Lama juga sudah ada, yaitu peristiwa di mana mereka keluar dari penindasan Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan peristiwa keluarnya mereka di mana campur tangan Tuhan luar biasa sehingga mereka mengalami kelegaan, mengalami pembebasan. Maka disitulah mereka merayakan Paskah untuk mengingat kembali campur tangan Tuhan yang luar biasa atas hidup seluruh bangsa Israel. Dan kemudian peristiwa itu diberi makna baru. Peristiwa kematian, kebangkitan Kristus. Bebasnya secara rohani. Kalau Paskah Perjanjian Lama, bebasnya secara fisik jasmani. Tetapi lewat Paskah di Perjanjian Baru, dosa yang membelenggu hidup manusia dilepaskan sehingga boleh mengalami kemerdekaan, mengalami kembali kesatuan antara Allah dan manusia. Demikian juga ketika mereka bersama-sama merayakan Paskah. Perayaan Paskah di mana semua orang Israel yang terpencar, mereka kumpul bersama-sama di Yerusalem untuk merayakan akan kasih kemurahan Tuhan, peristiwa di mana Allah telah melepaskan mereka dari Mesir. Dan ketika mereka sedang berkumpul bersama-sama itu juga, maka 10 hari ketika mereka bersama-sama merayakan Paskah itu,
Mereka juga diingatkan tentang berkat-berkat Tuhan yang mereka sudah terima. Ketika mereka tinggal di tanah perjanjian itu menjadi para petani yang hasil ladangnya, hasil sawahnya, hasil kebunnya diberkati oleh Tuhan di dalam hidupnya. Dan sebagai bentuk rasa syukur mereka mempersembahkan gandum yang terbaik kepada Tuhan. Panen pertama ketika mereka merayakan bersukacita bersama-sama seluruh orang Israel. Lalu sebagai bentuk rasa syukur mereka memberikan persembahan panen yang terbaik. Mereka sisihkan, lalu mereka bawa kepada Tuhan sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kepada Tuhan. Sehingga kemudian budaya itu juga dikembangkan sampai sekarang. Di beberapa gereja di mana penduduknya lebih banyak, mereka menjadi para petani. Maka istilahnya mereka membawa unduh-unduh. Hasil apa yang diunduh, hasil dari kebun mereka, sawah mereka, peternakan mereka, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara. Lalu mereka ambil yang terbaik, mereka persembahkan di hadapan mezbah Tuhan, lalu dilelang. Hasilnya kemudian digunakan untuk pelayanan di gereja mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, gereja kita tidak menggunakan peristiwa Pentakosta, hari raya panen sebagai bentuk euforia rasa syukur kepada Tuhan. Karena dari antara kita tidak ada yang jadi petani, tidak ada yang jadi peternak. Kita bercocok tanam hanya sebagai hobi. Di tempat pekarangan kita menggunakan tempat yang ada agar tempatnya menjadi lebih adem. Kita memelihara ayam hanya mungkin 1, 2, dan itu pun hanya sebagian kecil yang kita lakukan. Sehingga kalau kita coba terapkan unduh-unduh di gereja kita kurang pas. Tetapi bukan berarti kita tidak memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena para petani hanya waktu-waktu tertentu, momentum-momentum tertentu mereka dapat menikmati hasil dari jerih lelah mereka. Tetapi kita pun bisa memberi makna yang sama. Apapun yang sedang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Apakah kita menjadi pedagang? Apakah kita bekerja wira swasta? Apakah kita bekerja di dalam satu instansi atau perusahaan dan seterusnya? Ketika kita menyadari bahwa di dalam genggaman tangan kita, apakah kita mendapatkannya setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan? Dan kita mengakui bahwa itu berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kita bisa bekerja dengan baik, menghasilkan berkat di dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya kita pun bisa melakukan itu. Bukan hanya ketika satu momentum hari Pentakosta kita menghaturkan korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi kita bisa memberikan lewat apa yang kita punya. Apakah
setiap hari Minggu? Apakah setiap bulan berkat yang kita dapat? Sisihkan yang terbaik. Berikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan bahwa apa yang ada di genggaman dan ribaan kita ini itu semata-mata berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan berkat, karena bumi dengan segala isinya ini adalah milik daripada Tuhan. Tetapi ini adalah ungkapan isi hati orang yang beriman, orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar sebagai bentuk rasa syukur atas karya yang kita lakukan. Kita bawa ke hadapan Tuhan dengan hati yang tulus. Sekali lagi saya berulang-ulang katakan, bukan masalah kecil atau besarnya. Tetapi orang yang merasa diberkati oleh Tuhan, ia akan memberi yang terbaik apa yang ia punya dan ia miliki di dalam kehidupannya. Di dalam peristiwa di mana umat sedang berkumpul bersama-sama, mereka yang tinggal terserak di berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem untuk merayakan akan hari sukacita mereka. Maka di hari Pentakosta di mana mereka sedang merayakan iman, mensyukuri akan berkat Tuhan, dan mereka membawa hasil jerih lelah mereka di hadapan Tuhan. Maka lewat momentum itulah Tuhan memakai menjadi hari Pentakosta versi Perjanjian Baru, di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dianugerahkan. Kalau dalam versi Perjanjian Lama terjadi panen besar-besaran atas ladang, atas ternak, atas kebun, atas pekerjaan yang mereka tekuni. Maka momentum itu dipakai oleh Tuhan menjadi panen besar-besaran secara rohani, agar banyak jiwa diselamatkan. Mereka mendengar tentang Injil keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Hari yang dikhususkan di mana setiap orang berkumpul merayakan pemeliharaan kasih kebaikan akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal yang kedua yang menjadi bahan perenungan setiap kita diingatkan bersama-sama. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang terjadi, mereka bisa berbicara, para murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Dan bahasa-bahasa itu ternyata adalah bahasa-bahasa di mana semua orang berkumpul menjadi satu. Dan lewat apa yang mereka sampaikan oleh para murid itu, maka hanya satu hal, yaitu mereka menceritakan tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah.
bahasa yang disampaikan, yang dikeluarkan dari para murid berbeda-beda. Mungkin satu sama lain tidak ngerti. Tetapi orang-orang yang hadir di situ bisa menangkap, bisa mengerti lewat bahasa mereka, di mana disebutkan sedemikian jelas, dirinci sedemikian jelas lewat pasal 2 yang saya baca dan Bapak Ibu simak di dalamnya. Mereka menjadi mengerti tentang Allah yang baik, Allah yang hadir, kabar keselamatan yang dibawa lewat Yesus Kristus. Mari kita akan melihat sejenak. Karena seringkali orang berpikir bahwa orang yang kepenuhan Roh Kudus sama dengan identik orang yang bisa berbahasa roh. Tetapi kita akan mencoba melihat sedikit bagian dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Baru secara khusus kita melihat saja di kitab yang sama yang ditulis oleh Lukas. Di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Maka ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, bentuk yang keluar berbeda. Yaitu mereka berani untuk memberitakan Injil. Yang tadinya mereka merasa takut, mereka merasa minder, mereka merasa tidak berdaya. Tetapi mereka yang dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki satu keberanian di dalam dirinya. Karena roh kebenaran itu tinggal di dalamnya. Sehingga mereka berani mewartakan Injil, kabar keselamatan. Lalu di Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-9. Ketika Rasul Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka bentuk real apa yang keluar di dalam diri Paulus. Ia bisa mengalahkan tukang sihir Bar Yesus, sehingga ia mengakui, atau gubernur yang saat itu menjadi percaya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di Kisah pasal 11 ayat 24, maka Barnabas yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia diberi kemampuan untuk mengajar banyak orang, sehingga orang menjadi mengerti tentang anugerah keselamatan. Satu lagi di Kisah pasal 7 ayat 55. Ketika Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia melihat kemuliaan Allah. Dia bisa mengendalikan hatinya, ia tetap bisa menjaga imannya, ia mendapatkan kekuatan iman, bahkan ia bisa mendoakan kepada orang-orang yang melempari mereka, merajam batu mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita kembali kepada teks yang menjadi bahan perenungan setiap kita di pagi hari ini. Lalu mengapa di awal ketika Roh Kudus dicurahkan, lalu mereka bisa berbahasa lain dan orang menjadi mengerti? Karena memang itulah yang dibutuhkan, yang diperlukan. Karena orang yang kepenuhan Roh Kudus, maka inti yang didapat bukan masalah bahasa rohnya, bukan masalah tentang bisa mengalahkan
orang-orang yang memiliki kuasa-kuasa kegelapan, tukang sihir dikalahkan. Ketakutan mendapatkan hikmat di dalamnya sehingga memiliki roh keberanian. Tapi karena agar Injil diberitakan, orang yang kepenuhan Roh Kudus, mereka akan mewartakan Injil keselamatan. Lalu bagaimana caranya, bentuknya, manifestasinya akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Karena momentumnya adalah banyak orang Israel yang terserak ke negara-negara lain. Mereka sudah atau mungkin akan mengalami kesulitan kalau mereka hanya mendengar lewat bahasa Ibrani. Mereka mungkin sudah lupa. Atau bahasa Yunani. Mereka juga tidak paham karena mereka sudah terserak di bangsa-bangsa lain sehingga mereka beradaptasi, mereka menggunakan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa di mana mereka tinggal. Sementara Injil harus diberitakan. Kalau hanya menggunakan satu bahasa saja, maka sekian ribu orang mereka tidak akan bisa terjangkau dengan Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan itu. Sehingga yang diperlukan adalah karunia bahasa-bahasa. Agar semua orang satu momentum di mana mereka berkumpul bersama-sama, semuanya tidak terkecuali. Mereka mendengar tentang Injil keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Inilah lawatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang. Tidak hanya kepada 120 murid yang mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi lawatan mereka memberi pengaruh positif kepada seluruh orang yang ada pada saat itu untuk merayakan Pentakosta dan berkumpul di Yerusalem. Mereka mendengar tentang anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Lalu apa maknanya bagi setiap kita? Bukankah itu peristiwa sekian ribu tahun yang lalu? Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, maka hati kita, pikiran kita, Roh akan bekerja di dalam kehidupan kita. Roh kebenaran akan membawa hidup kita kepada kebenaran, menyucikan dan menguduskan kita. Roh Kudus akan membawa kita memiliki roh keberanian untuk menyatakan kebenaran Allah. Roh Kudus ketika memenuhi hati kita, maka roh penolong itu akan menolong setiap kita, menyanggupkan setiap kita untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan. Mari setiap kita yang hidupnya di mana Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, kita terus memohon agar Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita berkeluarga, maka yang memimpin dan menuntun hidup kita adalah Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan tidak hanya dibuat Tuhan menjadi berhasil, tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan, bagaimana kita bisa menyuarakan suara kebenaran tentang Kristus yang memberi anugerah keselamatan
lewat kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Peristiwa Pentakosta mengingatkan kepada setiap kita. Setiap kita ini unik, memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Minimal orang percaya memiliki satu talenta yang Tuhan beri. Dan lewat talenta yang kita punya atau karunia yang kita miliki, mari Bapak Ibu, bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk disandingkan dan dibandingkan mana yang lebih unggul, mana yang di bawah. Atau menjadi kompetisi untuk melihat mana yang di antara satu dengan yang lainnya. Tetapi lewat keberbedaan kita, dengan status ekonomi, status pendidikan, usia yang kita punya, talenta yang berbeda-beda, bahkan beraneka ragam yang melekat di dalam diri kita. Maka kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita harusnya sehati, sepikir di dalam Tuhan. Keberbedaan yang kita punya dan kita miliki saling kita sinergikan satu dengan yang lainnya. Saling menopang, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti pasangan suami istri. Seperti satu tim sepak bola. Masing-masing punya tugas, tanggung jawab. Tetapi sekaligus masing-masing disinergikan, bekerja sama. Sehingga menghasilkan satu goal tujuannya. Injil diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Itulah semestinya yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Mari dalam perjalanan peziarahan hidup ini, kita senantiasa mohon, bukan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Karena roh itu sudah diberikan di dalam diri kita. Tetapi mari kita mohon Roh Kudus senantiasa memenuhi hati kita. Sehingga lewat karya kehidupan kita hari lepas sehari. Kita menjadi satu tim pelayanan yang saling mensinergikan apa yang saya punya, apa yang Bapak Ibu Saudara punya, apa yang anak-anak punya, apa yang sampai senior punya tentang kasih, kebaikan, dan kemuliaan Allah. Ketika itu disandingkan menjadi satu, maka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kegerakan rohani akan terjadi di tempat ini. Mari momentum Pentakosta, zaman perjanjian lama, di mana mereka diberkati, mereka memberikan panen yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai satu ungkapan syukur terjadi. Di zaman perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan atas seluruh para murid dan terjadi kegerakan rohani, Injil diberitakan sampai sekarang. Maka di pagi hari ini, lewat peristiwa Pentakosta di zaman sekarang ini, mari kiranya ini menjadi kegerakan rohani kita. Kesatuan, kesehatian di tengah-tengah keberbedaan, bagaimana Injil diberitakan. Tidak hanya ke dalam menjaga keutuhan kesatuan. Bapak Ibu itu sudah cukup kita lakukan. Tapi ini sekarang menjadi pijakan kita. Tidak lagi konsentrasi penuh di dalam, karena di dalam sudah kuat. Maka yang harus kita lakukan, mewartakan
Injil keselamatan lewat kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Biarlah ini menjadi momentum kita. Ini zaman kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Di genggaman tangan kita bersama-sama. Mari kita ikat menjadi satu kesatuan, beri yang terbaik kepada Tuhan. Agar Injil diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan pujikan Roh-Mu yang hidup. Roh Kudus bekerja memenuhi hati setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita percaya ketika kita mohon kepada Tuhan agar Roh Allah memenuhi hati kita, maka Allah yang penuh kasih itu akan mencurahkan di hati Bapak Ibu Saudara. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-ku. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Pagi hari ini, hamba-Mu mohon kepada Engkau. Penuhi hati setiap jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini. Penuhi hatinya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga akan menjadi manusia-manusia baru yang diurapi oleh Tuhan, yang akan mendapatkan kesegaran tubuh, jiwa, dan rohnya. Ambil alih seluruh kehidupan kami,
agar kami disanggupkan lewat hidup yang Tuhan anugerahkan menjadi satu persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai kami. Peristiwa Pentakosta di pagi hari ini akan menjadi pijakan kami bersama-sama untuk hidup menghasilkan buah. Injil diberitakan sehingga banyak orang akan mendengar tentang kabar keselamatan dan mereka menjadi percaya kepada Kristus lewat kesaksian hidup setiap kami. Biarlah lewat hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang saling bersinergi di dalam Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, berpelayanan, di masyarakat. Kami sungguh merindukan Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Kasih yang mula-mula menjadi bagian kembali hidup setiap kami yang berkobar-kobar di hati kami. Inilah momentum yang Tuhan sedang percayakan kepada kami. Dan kami tidak ingin berlalu begitu saja atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai dan tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa kekuatan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita orang-orang percaya yang menerima ketika mengaku percaya. Sungguh luar biasa keberanian yang Tuhan perlengkapi atas hidup kita. Ialah rasa syukur kita karena kita sudah menerima Roh Kudus. Kita wujudkan yang kehidupan kita, dan di pagi hari ini rasa syukur kita wujudkan di dalam persembahan yang kita aturkan. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Dengan persembahan sukarela aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Aku akan bersyukur pada nama-Mu ya Tuhan, sebab semuanya baik. Petugas dan jemaat, petugas maju ke depan dan jemaat bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa sedang berbicara, dan Engkau senantiasa yang menghibur kami, mendatangkan damai sejahtera. Sebagai wujud syukur kami Tuhan, kami ingin mengaturkan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan kami. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami, yaitu nyawa yang Kau berikan bagi keselamatan hidup kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan yang menguduskan dan menyucikannya, sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan dan sucikan Tuhan, dan Tuhan juga yang memberkati untuk setiap kami yang mengaturkannya dengan penuh rasa syukur dan hati yang tulus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menserahkan sepenuhnya persembahan kami. Amin. Di sini ada kantong hitam dan 2 kotak. Nanti yang kotak ini adalah untuk rencana pembangunan penambahan gedung.
Hidup yang dimateraikan Roh Kudus berarti hidup di bawah kuasa dan pengaruh Roh Kudus. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, otomatis secara dia akan dimateraikan hidupnya di dalam Roh Kudus. Dia akan menerima Roh Kudus dan hidup di dalam hubungan yang erat dengan Allah Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu menjadi bagian dari hidupnya. Dan kepenuhan Roh Kudus itu mempunyai tujuan menjadi saksi, berani mengabarkan Injil, serta membuktikan kehadiran Allah. Saya bercerita sedikit Bapak Ibu, tadi sore ketika saya menunggu Mas Esti pulang, karena ada masalah dengan kendaraan, rekan kerja saya ini tiba-tiba tanya kepada saya, "Bu, di tempatnya sampean ini ada korban enggak?" Kalau di tempatku kan ada korban sembelih binatang. Saya bilang, saya dalam hati, "Duh, aku harus bilang apa ini?" Tapi saya ingat, saya disuruh memimpin liturgi tentang Pentakosta. Saya, Tuhan berikan saya kekuatan hikmat-Mu untuk saya bisa menjelaskan ini. Kok kamu tiba-tiba tanya itu? Aku pengen ngerti kok Bu, nenggone wong Kristen ku ono korban ora? Ada. Di tempat orang Kristen itu ada korban, dan korbannya itu hanya sekali. Sopo Bu? Nabi sopo Bu? Bukan Nabi, Allah itu sendiri. Loh, Allah wong Kristen kan telu. Dia bilang gitu. Oh, jadi menurutmu Allah wong Kristen iku telu? Terus, Bu, sak ngertiku Allah wong Kristen iku telu. Terus, kamu pengen dengar yang sebenarnya? Terus saya ceritakan Allahnya orang Kristen itu satu. Terus dia tanya lagi, nek Nabi Isa itu kan podo karo Yesus toh Bu, disamakan dengan Yesus. Aduh, pertanyaan yang luar biasa ini yang harus saya jawab. Terus saya bilang ini, di kitabmu memang Nabi Isa itu diserupakan dengan Yesus, tapi di kitabku bukan. Karena Nabi Isa itu bukan Yesus. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nabi Isa di tempatmu diceritakan lahir di sini. Kalau di tempat di Alkitab saya, di Alkitabku itu Nabi Yesus itu lahir di kandang domba dan di kandang domba di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Oh ngono ya Bu. Ya, lah terus nek Allah wong Kristen telu iku piye? Saya jelaskan. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, satu Allah tapi tiga hakikat. Terus dia mengerti, oh ngono ya Bu. Berarti Yesus karo Nabi Isa beda. Terus oh jadi ngerti aku. Lah terus nek berkorban iku ana korban piye Bu? Saya bilang, ya kalau berkorban kan saya jelaskan bagaimana manusia jatuh dalam dosa dan harus ada korban supaya manusia kembali menjadi milik Allah yang suci, menjadi milik Allah yang berkenan di hadapannya. Akhirnya dia mengerti bahwa korban itu adalah Yesus sendiri yang harus menyerahkan dirinya untuk keselamatan, untuk media dari maut kepada kehidupan kekal. Saya tidak tahu dia mau percaya atau enggak, tapi paling tidak saya sudah menjelaskan apa yang Tuhan inginkan saya omongkan kepada dia, sehingga dia mengerti kekristenan itu apa. Dan puji nama Tuhan, bukan kebetulan kalau kendaraan Mas Esti itu mogok. Bukan kebetulan, saya percaya Tuhan ingin saya melakukan ini supaya orang yang belum mengenal Tuhan menjadi mengerti siapa itu Yesus, siapa itu Nabi Isa. Karena Yesus itu bukan Nabi Isa, Yesus adalah Yesus itu sendiri, Allah itu sendiri. Puji nama Tuhan, dan biarlah itu juga yang meneguhkan kita sebagai orang-orang percaya untuk berani memberitakan kebenaran. Itu perkara nanti dia mau percaya atau enggak, paling tidak kita sudah memberikan menjadi saksi akan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan biarlah kita akan akhiri ibadah kita dan kita pulang dengan membawa berkat sukacita, membawa keberanian kita di dalam kehidupan kita, di hal-hal yang kecil menjadi saksi-saksi Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan memimpin hidupku, karena di luar Tuhan tidak ada satupun yang dapat kita lakukan. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami juga mohon berkat Tuhan untuk Bapak Jonathan William yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam pekerjaan yang ditekuni. Tuhan memberkati keluarga yang dibangun bersama dengan istri terkasih. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan hidup yang hamba-Mu lakukan. Dan biarlah lewat kehadiran keluarga Bapak Willy, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Limpahi dengan kesehatan, damai sejahtera Kristus melimpah-limpah di dalam hidupnya. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami juga mohon berkat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami hari lepas sehari. Pimpin dan tuntun kami baik dalam pekerjaan, berkeluarga dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon berkat Tuhan, Tuhan curahkan atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.